Nah, serahkan itu. Nak, masuk ke mobil. Ayah akan mengantarmu ke... Simpan saja rongsokan itu untuk hari libur. Jangan bawa keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Aku bukan anakmu. Jangan cari aku lagi. Aku takut. Orang tuaku akan salah paham. Ayah, ayo pergi. Masuk. Jangan terlalu sombong dulu. Putraku akan belajar di luar negeri selama bertahun-tahun. Aku pasti akan membuatnya kembali ke sisiku. Lalu kenapa? Dia tidak masuk ke mobilmu. Kau, tutup mulutmu. Ayah abaikan dia, ayo pergi. Sewedon. Kita lihat saja nanti. Lima tahun kemudian. Selanjutnya, mari kita sambut pengantin wanita Film was hari ini, translated Nona Lin and Meizo. narrated by M Media. Meisu, terima kasih atas 20 tahun kebersamaan ini. Selama 20 tahun ini, meskipun hidup kita rendahan, itu adalah masa-masa paling bahagia dalam hidupku. Setelah hari ini, kamu akan menjadi istri dari orang terkaya, wanita paling bahagia di dunia. Terima kasih semuanya. Meski sibuk untuk menghadiri pernikahanku dengan Meisu. Di sini, aku punya pengumuman untuk disampaikan. Aku, Tunggu sebentar. Meisu, putraku sudah di sini. Nah, cepat naik ke sini. Selamat datang para tamu terhormat. Namaku Xu Qingxi. Hari ini, bukan sekadar perjamuan pernikahan. Ini juga perjamuanku untuk mengakui ayah kandungku. Aku belajar di luar negeri selama 5 tahun. Dan sekarang aku telah meraih kesuksesan. Semua ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan satu orang, yaitu ayahku. Aku telah menyiapkan hadiah spesial untuk ayahku. Aku secara pribadi melukis potret untuknya. Ini adalah hadiah yang disiapkan anakmu untukmu. Memiliki putra yang begitu berbakti, itu pasti berkah dari kehidupan masa lalu. Sungguh, dia bahkan lebih dekat daripada anak kandung. Nah, ayah juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Selanjutnya, aku akan secara resmi memperkenalkan kepada semua orang. Orang yang paling aku hormati. Orang tersayangku. Ayahku. The film was translated and Wajahnya narrated by sama M sekali Media. tidak mirip dengan pengantin pria. Ya. Mungkinkah ada kesalahan?
Chengxi. Apakah lukisan ini? Mungkin yang salah. Aku. Ini adalah ayahku. Apakah ada masalah? Ayahku. Namanya adalah Gue Min Yuan. Dia. Anak baik. Potret ini, aku sangat menyukainya. Ayah. Akhirnya ayah datang. Aku pikir, ayah tidak akan datang. Karena ayah mengira pernikahan ini terlalu sederhana. Tunggu sebentar. Chengxi. Apa maksud semua ini? Bukankah kau bilang bahwa seumur hidupmu, kau hanya mengakui Wei Dong sebagai ayahmu? Bukankah kau berjanji pada ibu untuk tidak terlalu sering berhubungan dengan pria ini? Bagaimana bisa kau berubah? Setelah 5 tahun di luar negeri, Apa yang sedang terjadi? siapa sebenarnya pria ini? Dia hanyalah ayah angkat. Yang hanya membantuku membesarkan anakku selama beberapa tahun. Lin Meizhou. Meskipun orang lain tidak tahu. Apa kamu tidak tahu? Siapa ayah kandung Xing sebenarnya? Kau, Anakku adalah talenta kelas atas yang baru kembali dari luar negeri. Coba katakan padaku, apa hak satpam rendahan seperti dia untuk menjadi ayah dari anakku? kau, Chengxi. Kamu juga berpikir begitu kan? Aku The film was translated and narrated by M Media. Apakah itu perlu ditanyakan lagi? Paman Zhou. Kamu memanggilku Paman Zhou. Dan aku berterima kasih kepadamu karena telah membesarkanku selama bertahun-tahun. Tapi kamu juga tahu bahwa Gu Mingyuan adalah ayah kandungku. Aku hanya memiliki satu ayah. Xiao Chengxi. Apa kau sudah lupa? Saat kau berumur 5 tahun dan pingsan karena demam tinggi di jalan. Siapa yang membawamu ke rumah sakit? Wei Dong orangnya bukan Gu Mingyuan itu. Cukup. Itu semua hanyalah sejarah masa lalu. Ibu, lihat tanganku. Mengenakan jam tangan emas dan sepatu kulit baru di kakiku. Semua yang aku miliki sekarang diberikan kepadaku oleh ayah kandungku. So Chengxi. Kamu tidak tahu apa yang sudah ayah siapkan untukmu hari ini. Lebih berharga dari apapun Gu Mingyuan bisa beri padamu. Kau pasti akan menyesali semua yang telah kau lakukan hari ini. Nah, selama bertahun-tahun ini, satpam ini telah membuatmu sangat menderita. Mengapa kita tidak melakukan ini saja? Buat dia berlutut dan meminta maaf padamu hari ini. Nak, jangan dengarkan dia. Dia, Ibu, bisakah ibu berhenti membuat masalah? Ibu hanyalah wanita desa, berpandangan sempit. Aku hanya tidak mengerti. Mengapa ibu meninggalkan ayah kandungku saat itu? Dan memilih pecundang seperti Xiao Weidong menjadi suamimu. ibu tak izinkan kau bicara begitu tentang ayahmu. Ibu demi pria ini, melindungi pecundang ini. Ibu sampai memukulku demi dia. Memangnya apa yang sudah dia lakukan sampai ibu begitu terpesona padanya ibu? Benar. Dulu ayah meninggalkan kita berdua ibu dan anak. Tapi itu dia lakukan demi mencari uang untuk keluarga, untuk menafkahi ibu. Sekarang setelah dia akhirnya kembali dan sudah begitu kaya, tidak bisakah kita kembali menjadi keluarga? Kenapa ibu begitu keras kepala? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. The film was translated and narrated Anak by durhaka. M Media.
Apa kau tahu, ayah kandungmu yang kaya raya itu? Dia adalah... Meisu. Kau tidak boleh mengatakannya. Kejadian saat itu telah memberimu begitu banyak trauma. Dan lagi, Sens tidak akan bisa menerimanya. Ada apa? Katakan padaku. Berhenti membuang waktu dengan mereka kalian semua. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang sedang aku lakukan? Aku sudah mengatakannya. Buat dia berlutut dan meminta maaf. Pada anakku sekarang juga. Kau... Karena ayah sudah mengatakannya. Ibu tidak bisa melawan kenyataan. Jika ibu tidak ingin menderita, berlututlah sekarang. Seorang ayah berlutut pada anaknya. Semoga langit dan bumi menghancurkanmu. Su Chengxi. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa membuatku berlutut? Kau tidak layak. Jangan. Jangan. Cukup berlutut sekali saja. Dan semua ini akan berakhir. Kau akan menyesali semua yang telah kau lakukan hari ini. Baiklah. Kamu satpam bau. Masih begitu keras kepala di saat seperti ini. Nah, aku rasa jika tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan pernah patuh melakukan apa yang diperintahkan. Seu Wedon, mengapa kau harus mempersulit dirimu sendiri? Xiao Chengzi. Kau menyebut penjahat sebagai ayahmu, memaksa pria yang membesarkanmu untuk berlutut dan meminta maaf. Kau benar-benar tidak tahu diri. Translated and narrated by M Media. Akan kutunjukkan seperti apa binatang yang sebenarnya. Tidak. Berhenti. Direktur Qin dari grup Jiangdong. Direktur Qin benar-benar datang. Halo Direktur Qin. Apa Anda baik-baik saja? Apa Anda terluka? Siapa yang berani melakukan ini? Maju sekarang juga. Direktur Qin. Saya Gu Mingyuan dari grup Gue. Ayah. Direktur Qin. Bukankah dia ketua grup Jiangdong? Kenapa dia ada di sini? Tepat sekali. Direktur Qin. Apa yang membawa Anda kemari hari ini? Tentu saja, saya di sini untuk memberikan hadiah kepada ketua kami. Ketua grup Jiangdong. Apakah dia juga datang hari ini? Nah, kamu harus memberikan kesan yang baik nanti. Kamu adalah talenta kelas atas yang belajar di luar negeri. Selama ketua menyukaimu, kamu bisa langsung bekerja di grup Jiangdong. Ya, benar. Namun, sebelum ketua tiba, kita harus mengusir satpam bau ini. Keluar dulu. Kita tidak bisa membiarkannya merusak jalan kesuksesanmu. Ya, Direktur G. Mengapa Anda memukul ayah saya? Mengapa? Satpam bau yang kau bicarakan itu sebenarnya adalah Jiangdong kami. Saya adalah satpam di Hotel Jiangdong. Direktur Qin adalah atasan saya. Dia tidak tahan melihat bawahannya ditindas. Jadi dia membela saya. Aku. Tapi, saya akan menangani masalah ini sendiri. Tangani ini secepat mungkin. Ketua kami akan tiba sebentar lagi. Su Chengxi, aku beri kau satu kesempatan terakhir. Minta maaflah padaku dan Meisu. Bimi Meisu. Mungkin aku akan memaafkanmu.
Ini masalah keluarga pribadi. Anda tidak akan ikut campur, bukan? Saya tidak akan. Sir Weidong, kau ingin aku meminta maaf Film was padamu. translated and Saranku untukmu, narrated by bercerminlah, M-Media. dan lihat sudah jadi apa dirimu. Aku adalah talenta unggulan dari luar negeri. Di masa depan, aku akan punya kesempatan untuk bergabung dengan grup Jiangdong, sedangkan kau selamanya hanya akan menjadi satpam rendahan yang menyedihkan. Cukup. Cukup Xu Jiangzi. Sikapmu hari ini membuatmu tampak seperti orang asing bagiku. Kemana perginya anak yang dulu? Patuh dan rendah hati. Rendah hati dan lembut. Apa kau pikir aku ingin jadi seperti itu? Itu semua karena aku punya ayah miskin yang cuma seorang satpam, yang membuatku tidak bisa menegakkan kepala di depan orang lain. Sir Weidong, kau hanyalah noda dalam hidupku. Segala hubungan denganmu membuatku merasa malu. Dan kau, ibu. Sebagai anak ibu, biar ku perjelas. Jangan harap bisa menikah hari ini. Ayah dan aku sudah membicarakan ini. Dia sudah berjanji padaku bahwa dia bersedia memberi ibu kesempatan untuk berubah. Selama ibu meminta maaf pada ayah dan merendahkan diri, dia mungkin saja mempertimbangkan untuk menerimamu kembali. Apa yang kau katakan? Wei Su. Su Chengxi, kau tidak tahu kebenaran dari masalah ini. Aku tidak menyalahkanmu. Kau tidak bisa bicara pada ibumu seperti itu. Cukup. Hentikan sikap munafikmu dan sok moralis itu. Kamu hanyalah seorang satpam rendahan. Kau bisa membuat ibu bahagia. Ayahku adalah ketua dari grup Gul. Dia adalah seorang miliarder. Dia mengendarai mobil seharga jutaan dolar di villa seharga miliaran dolar. Dan kamu, apa yang kamu miliki untuk dibandingkan dengan ayahku? Barang-barang ini, jika digabungkan, bernilai miliaran. Direktur Kie, apa yang sedang Anda berikan? Barang-barang ini, semuanya dari ketua grup Jiangdong, yang dipersembahkan kepada istri ketua. Sekarang, saya meminta istri ketua untuk berkenan menerima hadiah-hadiah ini. Istri ketua juga ada di sini. Saya belum pernah mendengar bahwa ketua grup Jiangdong memiliki seorang istri. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Wei Su. Bertahun-tahun lalu aku difitnah dan hampir kehilangan nyawaku di jalanan. Kaulah yang menyelamatkanku. Dan hari ini, kita akhirnya melangkah ke pelaminan. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan identitas asliku darimu. Ada sesuatu yang harus aku akui padamu. Saya meminta istri ketua untuk berkenan menerima hadiah-hadiah ini. Direktur Qin, ada apa ini? Wei Su, terima saja itu. Semua ini untukmu. Untukku. Tapi, aku bahkan tidak kenal dengan ketua grup Jiangdong. Nyonya, ketua grup Jiangdong, Sejah Cakrawala, namun berada tepat di depan mata Anda. Weidong. Weidong, kau adalah ketua grup Jiangdong. Itu benar. Aku adalah ketua grup Jiangdong. Zhou Weidong. Tunggu sebentar. Sir Weidong, kamu tidak lebih dari seorang satpam rendahan di Hotel Jiangdong, tepat di depan Direktur Kie. Beraninya kamu menyamar sebagai ketua grup Jiangdong.
Kamu pasti sudah bosan hidup. Direktur Kie, apakah Anda tidak akan melakukan sesuatu terkait hal ini? Sebagai ketua grup Jiangdong, aku tidak perlu menjelaskan diriku padamu. Grup Jiangdong adalah perusahaan publik terbesar di negara ini. Kamu seorang satpam rendahan, sedang mengoceh omong kosong di sini. Setelah bekerja sebagai penjaga di Hotel Jiangdong begitu lama, kamu benar-benar mengira dirimu adalah tuannya sekarang. Itu benar-benar konyol. Qin Hai dikenal sebagai orang yang melindungi anak buahnya. Karena satpam ini adalah karyawannya. Ia tentu saja ada di sini untuk mendukung Xiao Weidong. Direktur Kie, saya adalah salah satu mitra bisnis grup Jiangdong. Anda tidak akan menentang kami. Demi seorang satpam rendahan bukan? Jika ketua mengetahui hal ini, saya khawatir Anda juga tidak akan mengalami hari yang mudah. Apakah saya perlu izin Anda untuk membuat keputusan saya sendiri? Kamu pikir kamu siapa? Direktur Kie, saya melakukan ini semua demi kebaikan Anda sendiri. Tutup mulutmu. Katakan satu kata lagi. Akan kubuat perusahaanmu menghilang dari pasar. Sulu Qingxi, aku tidak peduli siapa anakmu. Tapi ketua kami membesarkanmu dengan penuh kerja keras dan kasih sayang. Namun beginikah cara kamu memperlakukannya? Sungguh memalukan mengingat betapa ketua sangat menghargaimu dan melindungimu. Bahkan menawarkan investasi 10 miliar padamu. Kontrak 10 miliar. Mungkinkah Xiao Weidong benar-benar ketua grup Jiangdong? Itu benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ketua grup Jiangdong? Weidong, apa yang terjadi di sini? Wei Su, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak menyembunyikan identitasku darimu. Apakah kau masih bersedia menikah denganku sekarang? Aku setuju. Entah kau seorang ketua atau seorang satpam, aku tidak peduli. Aku hanya tahu bahwa kau adalah suamiku. Tunggu sebentar. Dia tidak lebih dari penipu total. Dia sama sekali tidak bisa memberimu kebahagiaan. Su Qingxi, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku mengerti sekarang. Akhirnya aku paham. Xiao Weidong, kamu berusaha begitu keras untuk membuat pertunjukan ini. Itu benar-benar membuang-buang usaha. Aku beritahu kamu. Hari ini, tidak mungkin. Aku akan membiarkan ibu menikahimu. Nah, apa yang sedang kamu lakukan? Ayah, sekarang juga. Ambil saja cincin itu dan melamar ibu. Tunjukkan ketulusanmu. Kamu punya uang sekarang. Dan kamu punya kekuasaan. Aku tidak percaya, ibu tidak akan tersantun. Xiao Qingxi, kau benar-benar tidak tahu diuntung. Kau sudah tidak bisa diselamatkan. Sudah kubilang, seumur hidupku, aku lebih baik mati daripada menikah dengannya. Ibu omong kosong apa yang ibu katakan. Xiao Qingxi, kau tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Kau hanya mendengarkan cerita sepihak dari monster itu. Jika aku benar-benar meninggalkan Gu Mingyuan, apakah aku masih akan membawamu hidup menderita di jalanan bersamaku? Saat itu, justru Gu Mingyuan yang... Wei Su, kau tidak boleh mengatakannya. Ada begitu banyak orang di sini. Qingxi, jika ada yang ingin kau katakan, mari kita pulang dan bicarakan ini pelan-pelan. Sudahlah nak, lupakan saja. Siapa yang mau pulang bersamamu? Ini tidak bisa berakhir begitu saja. Karena ada begitu banyak orang di sini hari ini. Tepat di depan semua orang. Biarkan mereka yang menjadi hakim. Kau tidak akan sanggup menerima kenyataannya. Aku tidak bisa menanganinya. Aku punya ayah sebagai pendukungku. Apa yang mungkin terlalu berat untuk kutangani? Ayo. Bicara. Katakan dengan lantang agar semua orang bisa mendengar.
Bagaimana ibu saat itu? Begitu serakah akan kekayaan. Dan meninggalkan ayah. Ibu, aku dulu sangat ingin cepat dewasa dan menjadi pahlawan super, supaya tidak ada yang bisa menyakitimu. Bicara. Xiao Jiangzi. Hari ini, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Bukan aku yang meninggalkan Gu Mingyuan saat itu. Gu Minyuan lah yang meninggalkan kami. Dan lagi, di matamu, ayah yang kaya dan berkuasa itu adalah seorang pemerkosa. Apa? Aku tidak akan membiarkanmu menfitnah ayah seperti itu. Ibu menyebut ayah seorang pemerkosa. Katakan padaku, siapa yang dia perkosa? Dia menyerang ibuku. Dia memperkosaku. Apa? Su Chengxi. Hanya demi menemukan kebenaran yang kau sebut-sebut ini. Kau memaksa ibumu sendiri, di The depan film semua was orang ini, translated untuk and mengungkit luka narrated lamanya by sendiri. M Media. Apa kau sudah puas sekarang? Ayah. Apakah yang dikatakan ibu itu benar? Nak, ibumu hanya bicara omong kosong. Katakan yang sebenarnya padaku. Itu sudah lama sekali terjadi. Siapa yang bisa benar-benar memastikannya? Awalnya aku tidak ingin mengingatnya kembali. Tapi karena sudah sampai pada titik ini, aku tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Dulu saat aku bersama ibumu. Ibumulah yang terus menggodaku. Kau mengada-ada. Lin Meizhou ini adalah negara hukum. Kamu butuh bukti untuk membuat tuduhan seperti itu. Hanya dengan lidah tak bertulangmu. Kamu menyebutku pemerkosa. Di mana buktimu? Nak, orang besar tak terjebak hal sepele. Ibumu membuatmu kehilangan muka. Namun ayah telah memberikanmu banyak kehormatan. Masalah ini sudah lama sekali terjadi. Kamu tidak perlu memikirkannya lagi. Pikirkan hidupmu sekarang. Apa yang terjadi saat itu? Tidak seburuk itu. Jika itu tidak terjadi, kamu benar-benar telah menjadi, sebagai anak dari satpam menyedihkan ini, menjadi orang rendahan seumur hidupmu. Ayah, aku benar-benar telah berbuat salah padamu. Gu Mingyuan, kau binatang. Menuduh orang lain, padahal kau sendiri penjahatnya. Kau memutarbalikkan fakta. Hatimu benar-benar busuk. Jelas sekali. Lin Meizhou. Apa katamu tadi? Aku selalu mengira kamu adalah wanita desa yang baik dan sederhana. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan melakukan hal seperti itu saat itu. Dan sekarang kamu bahkan mencoba mengalihkan kesalahan dengan menfitnah ayah sebagai pemerkosa. Dia adalah ayah kandungku. Bagaimana ibu bisa begitu kejam? Dan begitu tidak mau melihatku sukses? Su Chengxi. Kau tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Saat itu, sudah jelas Gu Mingyuan yang menghina Meizhou, lalu menelantarkan kalian berdua. Bagaimana bisa kau bicara begitu sekarang? Apa kau tidak punya nurani terhadap ibumu? Dia yang telah berbuat salah padaku. Hidupku hampir hancur olehnya. Dan dia bahkan ingin menfitnah ayahku sebagai pemerkosa. Aku akhirnya melihatnya sendiri. Tidak ada yang lebih beracun daripada hati seorang wanita. Chengse, percayalah padaku. Aku tidak berbohong. Cukup. Ikatan kita sebagai ibu dan anak berakhir di sini. Mulai sekarang aku bukan lagi anakmu. Di dunia ini, aku hanya punya satu kerabat. The film was Dan itu adalah translated ayah kandungku, and Gu Mingyuan. narrated by M Media.
So, Sudah kubilang dari awal. Anakku cepat atau lambat akan menjadi milikku. Hei, meskipun kamu memberitahunya yang sebenarnya, apa yang bisa kamu lakukan? Apakah dia bahkan akan mempercayai ayahku? Wei Su. Wei Su. Cepat panggil ambulans. Wei Dong. Wei Dong. Wei Su, aku di sini. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku baik-baik saja. Cepat kemari cepat. Ketua Shaw, Nyonya sudah keluar dari bahaya. Direktur Qin. Direktur Qin, Anda juga di sini. Nyonya mohon jangan terlalu bersemangat. Saat ini, yang terpenting adalah Anda beristirahat. Nyonya. Anda memanggil saya Nyonya. Sepertinya, Nyonya belum terbiasa dengan identitas barunya. Anda adalah istri dari ketua grup Jiangdong. Jadi tentu saja saya harus memanggil Anda Nyonya. Wei Dong, mungkinkah kau benar-benar? Wei Su. Aku minta maaf karena menyembunyikannya darimu begitu lama. Identitas asliku, aku memang ketua grup Jiangdong. Wei Dong, aku tidak menyalahkanmu. Meskipun selama bertahun-tahun ini, identitasmu hanyalah kedok. Perasaan kita satu sama lain adalah nyata. Omong-omong Wei Su, aku punya hadiah untukmu. Aku tidak menginginkan hadiah apapun. Yang aku inginkan hanyalah agar kita bisa bersama selamanya. Di mana barang yang kuminta untuk kau siapkan? Ya, Nyonya, mohon periksa perjanjian ini. Ini. Wei Dong, kau ingin mengalihkan Hotel Jiangdong dan 50% saham grup kepadaku. Bagaimana mungkin aku bisa menerimanya? Wei Su, kau adalah istriku. Tentu saja aku ingin memberikanmu yang terbaik. Setelah kamu pulih, kita akan mengadakan upacara pengalihan saham di Hotel Jiangdong. Saat itu, aku akan mengumumkan statusmu kepada semua orang. Wei Su, ada apa? Tidak apa-apa. Wei Dong, aku khawatir tentang Chiangzi. Chiangzi telah ditipu oleh Gu The Mingyuan. film was translated and Bagaimanapun narrated dia by adalah M putra Media. kandungku. Bisakah kau memberinya kesempatan lagi? Gu Mingyuan itu brengsek. Aku pasti akan menghukumnya. Soal Su Chengxi, dia benar-benar keterlaluan. Di perjamuan pernikahan kita, dia perlu diberi pelajaran. Kirimkan pemberitahuan. Akhiri semua kerjasama dengan grup Gu. Dan masukkan mereka ke daftar hitam secara permanen. Baik. Juga, beritahu semua orang di industri ini bahwa tidak ada yang boleh bekerja sama dengan grup Gu. Jika tidak, mereka akan menjadi musuh dari grup Jiangdong. Dimengerti. Halo. Apa yang Anda katakan? Grup Jiangdong memutuskan hubungan dengan kita. Dan mereka memasukkan kita ke dalam daftar hitam. Tidak akan pernah bertemu lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu tidak mungkin. Ini, ayah, apa yang terjadi?
Bukankah grup Jiangdong memiliki kemitraan jangka panjang dengan grup Gu kita? Mengapa tiba-tiba? Bukan hanya itu. Grup Jiangdong telah menyatakan bahwa siapapun yang berani bekerja sama dengan kita adalah musuh grup Jiangdong. Mungkinkah ini karena Xiao Weidong? Ini mustahil. Ayah, Xiao Weidong hanyalah seorang satpam rendahan. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sebesar itu? Pasti Qin Hai yang membantu Xiao Weidong dengan menjelek-jelekan kita kepada ketua grup Jiangdong. Itulah sebabnya kita sekarang terbentur tembok di mana-mana. Satpam rendahan itu Xiao Weidong. Dia hanya tidak tahan melihat kita sukses. Ayah, kita harus menyelesaikan perhitungan ini dengan mereka. Setuju. Weidong. Aku tidak menyangka Hotel Jiandong semewah ini. Ini pertama kalinya aku masuk ke dalam. Apa kamu menyukainya? Mulai sekarang hotel ini milikmu. Ya, Xiao Weidong, keluar kau. Chengxi. Kenapa? Kau tidak mengenakan seragam satpammu hari ini? Menyewa setelan itu pasti menghabiskan gajimu berbulan-bulan, bukan? Gu Mingyuan. Kenapa kau ada di sini? Bukankah kau sudah membuat cukup kekacauan di perjamuan pernikahan? Kenapa aku di sini? Tanyakan padanya. Hari ini aku akan memberi pelajaran pada orang rendahan ini. Kau, Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Gara-gara kau satpam rendahan dan aduanmu, grup Gu kita telah diputus dari The grup film was Jiangdong translated and narrated by dan M kita telah Media. dimasukkan ke daftar hitam secara permanen. Beraninya kau bertanya apa yang kulakukan? Aku tidak perlu mengadu. Ini adalah keputusanku sendiri. Keputusanmu. Sebagai ketua grup Jiangdong, saat harus memilih mitra bisnis, aku tidak perlu meminta persetujuan siapapun. Xiao Weidong, apakah kau tidak keterlaluan dengan akting ini? Jangan berpikir hanya karena kau berpakaian rapi. Kau benar-benar orang yang berstatus. Ini adalah Hotel Jiangdong. Ini adalah properti grup Jiangdong. Kau mungkin bisa lolos dengan penipuanmu di tempat lain. Tapi kau berani menyamar menjadi ketua di sini. Kurasa kau sudah bosan hidup. Xiao Weidong, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu berpakaian rapi, aku tidak bisa mengenalimu. Semuanya jangan tertipu olehnya. Pria ini hanyalah seorang satpam di Hotel Jiangdong. Sudah selesai. Jika sudah sekarang juga, enyahlah dari sini. Xiao Weidong, mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan akting ini. Direktur Yang, Tuan Gue, Yanking Direktur Hotel Jiangdong. Direktur Yang, saya ingin melaporkan seseorang. Saya melaporkan bahwa ada seseorang di sini yang menyamar sebagai ketua. Apa katamu? Siapa yang cukup berani melakukan itu? Dia orangnya. Xiao Weidong, Direktur Yang, dia adalah eksekutif tingkat tinggi di hotel ini. Kau mengaku sebagai ketua grup Jiangdong. Kemari, mari kita lihat apa yang akan dikatakan Direktur Yang. Direktur Yang, saya juga bisa bersaksi. Pria ini jelas hanyalah seorang satpam rendahan di Hotel Jiangdong. Namun dia berkeliaran menyamar sebagai ketua grup Jiangdong. Ini adalah kejahatan yang keji. Ketua grup Jiangdong selalu bersikap rendah hati. Saya bahkan belum pernah melihatnya. Periksa, apakah hotel kita memiliki satpam bernama Xiao Weidong? Ya,
Direktur Yang. Memang ada satpam bernama Shou Weidong. Ketua grup Jiangdong adalah orang yang sangat sibuk. Bagaimana mungkin dia cukup bosan untuk bekerja sebagai satpam? Orang ini jelas-jelas menyamar menjadi ketua. Pergi. Suruh seseorang untuk melampar satpam ini. Keluar dari sini. Semuanya kemari. Direktur Yang, saya sudah membawa orang-orangnya ke sini. Saya bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian mengenali pria ini? Apakah dia benar seorang satpam di Hotel Jiangdong kita atau bukan? Ya, Direktur Yang, saya sudah bertanya kemana-mana. Shou Weidong telah bekerja di Hotel Jiangdong kita sebagai satpam selama 10 tahun. Jadi dia sama sekali tidak mungkin ketua. Buktinya sudah sangat jelas. Mari kita lihat bagaimana kau mencoba mengelak sekarang. Direktur Qin sedang bingung. Saya tidak bingung. Satpam, usir mereka berdua dari sini. Sebaiknya kamu lepaskan atau Tuan kue yang Anda pesan sudah siap. Kamu benar-benar totalitas dalam beraktingnya. Kamu suka kue bukan? Hari ini aku akan memastikan kamu puas. Tidak. Weidong, apa kau baik-baik saja? Nesu, aku baik-baik saja. Cepat panggil Qin. Kamu terlalu banyak bicara. Xiao Chengzi, kau hanya mendengarkan. Gue menyuang si monster itu dan mengabaikan kebenaran. Kau tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Memperlakukan ayah yang telah membesarkanmu selama bertahun-tahun ini dengan kekejaman seperti itu. Kau benar-benar binatang. Ibu beritahu padamu. Mulai hari ini, Ibu tidak lagi menaruh harapan apapun padamu. Ibu bukan lagi ibumu. Ibu memutuskan semua hubungan denganmu. Weidong, ayo pergi. Jangan bergerak. Apalagi yang ingin kau lakukan? Apa kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Buat Shou Weidong memakai pakaian compang-camping itu dan pergi dari sini. Apa yang kau tunggu? Pria ini telah berulang kali menyamar sebagai ketua grup kita. Kita tidak boleh membiarkannya lolos. Tidak, Lakukan. tidak. Weidong. Weidong, Berhenti di situ. Apa yang sedang kalian lakukan? Ini adalah orang terkaya di Provinsi Nan. Ketua grup Longhai. Sang Longhai. Ketua Shan, mengapa Anda ada di sini? Saya mendengar bahwa Ketua grup Jiangdong berada di Hotel Jiangdong hari ini. Jadi saya datang khusus untuk memberikan penghormatan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Lepaskan dia cepat. Ketua Shang, Anda tidak mengerti. Satpam rendahan ini berulang kali kau memfitnah ketua grup kami. Dan hari ini kau datang ke Hotel Jiangdong untuk membuat keributan. Sebagai direktur Hotel Jiangdong ini, saya tentu saja tidak bisa tinggal diam. Lakukan. Pakaikan seragam satpam itu padanya. Lalu buang dia keluar. tunggu. Tuan Shang. Suamiku tidak sedang membuat keributan. Dia juga tidak berbohong. Dia benar-benar adalah ketua grup Jiangdong. The So film was Weidong. translated and narrated Ketua by Shaw? M Media. Mungkinkah dia benar-benar ketua Shou? Tuan Sang, jangan dengarkan omong kosongnya. Shou Weidong, dia hanya satpam rendahan. Semua orang tahu itu. Benarkah begitu, Direktur Yang?
Benar sekali. 10 tahun yang lalu Xiao Weidong sudah menjadi satpam di Hotel Jiangdong. Tunggu. Saya pernah bertemu dengan ketua grup Jiangdong sebelumnya. Apakah ini benar atau salah? Saya akan tahu hanya dengan sekali lihat. Ketua Shang. Ini. Dia memang terlihat familiar. Tapi karena tertutup kue seperti ini, mustahil untuk memastikannya. Mustahil untuk memastikannya. Sudah kubilang. Ketua Shang, Anda terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin seorang satpam bisa menjadi ketua grup Jiangdong? Ketua Xiang. Suami saya adalah ketua grup Jiangdong. Saya mohon, tolong selamatkan dia. Cukup. Tidakkah Anda mendengar Ketua Shan berkata? Mustahil untuk memastikannya. Sampai di titik ini, setelah mencapai kondisi seperti ini, dia sendiri yang mencarinya. Bahkan jika pria ini memfitnah, sebagai ketua grup Jiangdong, Anda seharusnya tidak menindasnya seperti ini. Apalagi melucuti pakaiannya di depan umum. Ketua Shu adalah pria yang berkelas, murah hati dan baik budi. Jika Ketua Shu tahu bahwa seperti inilah cara Anda mengelola hotel, saya khawatir Anda akan mendapat masalah besar. Jangan khawatir, dengan adanya saya di sini, dia akan baik-baik saja. Tunggu. Tuan Shang, Anda benar-benar turun tangan untuk membantu satpam yang sedang menyamar sebagai ketua grup Jiangdong. Dengan melakukan ini, bukankah Anda membantu dan bersekongkol? Kau, Direktur Qin telah tiba. Ayah, kenapa Qinhai ada di sini? Kau lupa, terakhir kali di pesta pernikahan, Qinhai membantu Xiao Weidong bersandiwara. Kali ini Xiao Weidong pasti datang untuk mengadu, dan Qinhai ada di sini untuk mendukungnya. Itu masuk akal. Direktur Yang, apa yang terjadi di sini? Siapa ini? Direktur Kie, Anda tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Satpam rendahan ini memfitnah sebagai ketua grup kami. Dan hari ini dia datang ke ruang perjamuan untuk membuat keributan lagi. Jadi saya, apa Anda tahu hari apa ini? Hari ini, ketua akan datang ke ruang perjamuan untuk mengadakan upacara pengalihan saham grup Jiangdong. Sebagai direktur hotel, Anda membiarkan orang luar membuat keributan di sini. Kue ini dipesan khusus oleh ketua. Direktur macam apa Anda ini? Direktur Kie, saya tidak merusak kuenya. Saya hanya menyuruh seseorang untuk membuangnya keluar. Jika bukan Anda lalu siapa? Kau lagi dasar orang tidak tahu diuntung. Kenapa kau ada di mana-mana? Ketua kami sepertinya tidak menyambutmu. Keluar dari sini sekarang juga. Direktur Qin, tolong selamatkan suami saya. Nyonya, Presiden Grup Jiangdong, benar-benar memanggilnya Nyonya. Kalau begitu suaminya adalah... Apa yang sedang terjadi di sini? Cepat, pergi dan periksa keadaan Weidong. Ketua. Qinhai, kamu di sini. Ketua. Satpam rendahan itu sebenarnya adalah ketua. Kalau begitu tadi. Ketua, apa Anda baik-baik saja? Saya akan membawa Anda ke rumah sakit sekarang. Aku baik-baik saja. Sulu Qingxi, ketua telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Apakah seperti ini caramu membalas budinya? Mustahil. Bagaimana mungkin dia, ketua grup Jiangdong?
Dia hanya satpam rendahan. Semua orang bisa bersaksi akan hal itu. Alasan ketua menyembunyikan identitasnya darimu selama bertahun-tahun adalah untuk menempa karaktermu, untuk membantumu meraih pencapaian, dan mempersiapkanmu memikul tanggung jawab besar. Sekarang tampaknya kau telah benar-benar mengecewakannya. Kepercayaan yang ketua berikan padamu. Kau juga telah menyia-nyiakan usahanya dalam membesarkanmu. Dan kau, The film was saya sudah translated melalui telepon and tadi, narrated menegaskannya by dengan M sangat Media. jelas. Dia adalah ketua grup kita. Alih-alih menghentikannya, kau justru membantu dan mendukung mereka. Kau hanya diam menonton saat ketua dipermalukan. Direktur Kie, saya benar-benar tidak bermaksud begitu. Tapi kau masih berani membuat alasan. Mereka berdualah yang terus menyesatkan saya. Mengatakan bahwa ketua hanyalah seorang satpam rendahan. Saya belum pernah bertemu dengan ketua sebelumnya. Jadi saya, Direktur Kin, saya salah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang gagal memanfaatkannya. Bawa orang-orangmu dan keluar dari Hotel Jiangdong. Semua orangmu telah dipecat. Direktur Kian, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Ketua, bagaimana kita menangani mereka berdua? Weidong. Kami sudah memberi mereka kesempatan. Mereka sendiri yang tidak mengambilnya. Dan mereka malah menjadi semakin kejam terhadapmu. Hadapi mereka sesuka hatimu. Satpam rendahan yang saya pandang rendah itu ternyata adalah ketua grup Jiangdong. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Ketua Scholl, saya gagal mengenali Anda sebelumnya. Itu adalah kesalahan saya. Jika bukan karena itu, Anda tidak akan. Tuan Shan, ini bukan salahmu. Jadi kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. The film was Semua kesalahan translated and narrated terletak by pada mereka M berdua. Media. Xiao Chengzi, kau tidak tahu apa yang telah Weidong korbankan untuk membesarkanmu. Sejak kau kecil aku mengajarimu bahwa kebersamaan dan pendidikan lebih penting daripada uang. Itu adalah apa yang kau pilih untuk kau percayai. Pernahkah ayah bertanya apa keinginanku? Tumbuh dewasa aku selalu ketakutan akan kemiskinan. Aku tidak pernah ingin menjalani hidup di mana orang lain merendahkanku lagi. Aku juga manusia. Aku punya harga diri. Jika ayah tidak bisa menjaga martabatku, maka jangan beri aku omong kosong munafik itu tentang bagaimana uang tidaklah penting. Jadi, tidak peduli seberapa banyak uang, tidak peduli seberapa berkuasanya ayah, apa hubungannya denganku? Ayah kandungku Gu Mingyuan adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Jadi aku akan menanggung hukuman untuknya. Ketua Scholl, saya tahu saya salah. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Selama Anda melepaskan grup Gu kami, saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Nak, bangun. Kita tidak akan memohon padanya. Seu Weidong, kau jelas memiliki segalanya. Mengapa kau tidak mau melepaskan kami? Aku memiliki segalanya. Putra yang paling kupercaya. Yang paling menghancurkan hati. Yang paling kucintai dan kubanggakan. Kini berbalik melawanku. Memohon belas kasihan atas nama binatang itu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Bawa mereka pergi. Menyingkir.
Pergi. Ketua. Apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lalu mengenai perjamuan hari ini. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Meisu. Hari ini adalah hari penting bagimu untuk mengambil alih Hotel Jiangdong. Jangan biarkan dua orang rendahan itu merusak suasana hatimu. Mengerti? The film was translated and narrated by M Media. Tuan Wan, mohon. Pertimbangkan investasi di grup gue. Tuan Gu, sejujurnya, perusahaan Anda telah menyinggung grup Jiangdong. Ini tidak akan mudah untuk ditangani. Tuan Wang mohon pertimbangkan kembali. Tuan Gue. Grup Jiangdong adalah perusahaan publik terbesar di negara ini. Bahkan orang terkaya di provinsi, Ketua Sang Longhai, sangat menghormati. Ketua grup Jiangdong. Saya ingin berinvestasi di bisnis keluarga Gu Anda, tapi saya jauh lebih takut menyinggung grup Jiangdong. Mari kita bahas masalah ini di lain waktu. Tuan Wan. Ayah. Kita telah mencurahkan seluruh aset kita ke sini, namun kita masih tidak bisa menutupi defisit perusahaan. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, Nak. Pasti akan ada jalan. Bayar. 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 Gu Mingyuan ada di sana. Jangan biarkan dia lolos. Berhenti memukuli anakku. Apa yang kalian semua lakukan? Bangun cepat. Gu Mingyuan, jika kau tidak membayar kami akan memukulmu setiap kali melihatmu. Ya bayar sekarang. Pergi. Nak, apakah kau baik-baik saja? Seu Wedon. Keadaan saya sekarang adalah perbuatanmu. Saya akan membuatmu membayar untuk ini. Ada apa, Meisu? Weidong, aku masih tidak percaya. Villa ini, benarkah milikmu? Ini bukan hanya milikku. Ini milik kita. Mulai sekarang, kau bukan hanya istri ketua grup Jiangdong, tetapi juga pemilik Hotel Jiangdong. Dan nyonya di villa ini. Ya. Ada apa? Bukankah sudah kubilang? Jangan tanya aku soal urusan perusahaan lagi. Mulai sekarang, aku akan tinggal di rumah dan menemani istriku. Baiklah, aku akan pergi ke sana sekarang. Sayang, ada keadaan darurat di perusahaan. Kamu wajib pergi ke sana. Aku akan segera kembali. Pergilah. Jangan biarkan ini ganggu pekerjaanmu. Baiklah, istirahatlah di rumah. Jika butuh sesuatu minta saja pada Bibi Wu. Ya. Pergilah. Aku akan kembali sebentar lagi. The film was translated and narrated by M Media. Halo. Ibu, selamatkan aku.
Chengse, apa yang terjadi? Ibu, monster Gu Mingyuan itu mencoba membunuhku. Aku tidak ingin mati. Tolong datang dan selamatkan aku. Chengse, bertahanlah. Aku akan segera menelepon polisi. Ibu jangan panggil polisi. Jika ibu memanggil polisi, aku akan dibunuh. Lin Meizhou, anakmu ada di tanganku sekarang. Gu Mingyuan, kau binatang. Chengse adalah anak kandungmu. Anak kandung apa yang kau bicarakan? Saya dicelakai oleh Shu Weidong. Saya telah kehilangan segalanya. Dan sekarang bahkan anak kandung ini ingin meninggalkan saya. Dia bilang dia sadar akan kesalahannya dan ingin kembali untuk meminta maaf padamu. Bagaimana mungkin aku bisa memaafkannya? Gu Mingyuan, kau bahkan bukan manusia. Cukup bicaranya. Aku beri waktu setengah jam untuk sampai ke pinggiran timur. Dan kau harus datang sendirian. Jika tidak, Chengse, apa kau baik-baik saja? ibu selamatkan aku. Dia mematahkan kakiku. Gu Mingyuan, jangan sentuh dia. Aku sedang dalam perjalanan. Benar. Sebaiknya kau cepat. Bibi Wu. Ada apa, Nyonya? Bibi Wu, jika dalam 2 jam aku belum kembali, tolong katakan pada Weidong untuk menelepon polisi. Chengse, di mana kau? Ibu selamatkan aku. Aku di sini. Chengse. Chengse, kau baik-baik saja. Lin Meizhou. Jadi ternyata kau semudah itu dibodohi. Xiao Chengse, kau benar-benar bekerja sama dengan Gu Mingyuan untuk menipuku. Xiao Chengse, kau benar-benar bekerja sama dengan binatang Gu Mingyuan itu untuk menculikku. Ibu, tolong bantu aku dan ayah. Kita sedang didorong ke ambang kehancuran oleh Shu Weidong. Apa yang sedang kau coba lakukan? Jangan khawatir. Kami tidak akan menyakitimu. Dan kau, bagaimanapun kau adalah ibu kandung Chengse. Kami hanya ingin memanfaatkanmu untuk membuat Shu Weidong menderita lebih buruk dari kematian. Kalian semua. Sayang, aku kembali. Bibi Wu. Di mana Meizhou? Tuan Zhao, Anda akhirnya kembali. Nyonya memberitahu saya tadi bahwa jika dia tidak kembali dalam 2 jam, saya harus memberitahu Anda untuk menelepon polisi. Apa katamu memanggil polisi? Halo, Shu Weidong, coba tebak. Di mana istrimu sekarang? Gu Mingyuan, apa yang telah kau lakukan pada Meizhou? Weidong. Apa kau tidak merasa dirimu terlalu sombong? Ayo, coba sombong sekali lagi dan biar aku lihat. Gu Mingyuan, aku peringatkan Mo. Jika pada Meizhou sesuatu terjadi, kau tidak akan selamat hari ini. Apa kau mengancamku? Jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan apapun padanya. Namun, jika kau berani memanggil polisi, maka aku tidak bisa menjanjikan apapun. Katakan apa sebenarnya yang kau inginkan. Sederhana saja. Kau punya 30 menit ke The pinggiran film timur was sendiri. translated and narrated by Setujui MD. untuk mengalihkan semua saham grup Jiangdong kepadaku dan Chengse. Baiklah, aku setuju. Tapi kau tidak boleh menyentuh Meizhou. Weidong, jangan ke sini. Jangan terjebak dalam tipu muslihatnya.
Gu Mingyuan kau monster. Ketua Shoal, waktu kita hampir habis. Ingatlah untuk datang tepat waktu. Halo. Ayah, kali ini, semua aset grup Jiangdong, semuanya milik kita sekarang. Sekarang, aku akan menjadi generasi kedua yang sangat kaya. Dan ayah akan menjadi orang terkaya di negeri ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan setuju semudah itu. Meizhou, siapa yang menyangka bahwa kau masih begitu berharga di matanya? Ibu, jangan khawatir. Setelah ayah dan aku menjadi orang terkaya di negeri ini, kami pasti akan memperlakukan ibu dengan baik. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak memiliki anak yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Orang sepertimu tidak akan pernah mengerti bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diukur dengan uang. Ibu benar. Beberapa hal memang tidak bisa diukur dengan uang. Tapi, aku tidak menginginkan hal-hal itu. Memiliki uang saja sudah cukup bagiku. Lin Meizhou, apa kau sudah lupa? Grup Jiangdong sejak dulu ditakdirkan milik Chengxi. Itu semua miliknya. Apakah dia pantas mendapatkannya? Bukankah dia mengatakan bahwa pada hari aku kembali ke negara ini, Seu Weidong telah menyiapkan 10 miliar dalam bentuk saham untukku, dan bahwa dia akan menyerahkan seluruh grup Jiangdong kepadaku. Jadi, bagiku grup Jiangdong adalah sesuatu yang hilang dan akhirnya ku dapatkan kembali. Itu memang seharusnya menjadi milikku. Xiao Chengzi, berhentilah hidup dalam hayalan. Kau picik, berpikiran sempit, dan tidak mampu meraih kejayaan. Bahkan jika kau memiliki seluruh grup Jiangdong, kau tidak akan memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Siapa bilang aku ingin mengelolanya? Begitu aku mendapatkan saham grup Jiangdong, aku akan segera menjualnya. Uang ini lebih dari cukup bagi Ayan dan aku untuk 10 masa kehidupan. Meizhou. Gu Mingyuan, apa yang sedang kau lakukan? Weidong lari. Mundur. Diam. Su Cheng, kau monster yang berkhianat. Kau tidak punya hati nurani. Apakah kau hanya akan berdiri di sana dan menonton binatang ini menodongkan pisau ke leher ibumu? Karena dia adalah ayah kandungku. Mulai sekarang, aku bukan lagi Xu Qingxi. Aku adalah Gu Qingxi. Apa? Kenapa kau begitu terkejut? Dia adalah satu-satunya ayah yang aku miliki. Jadi tentu saja aku harus menggunakan namanya. Seu Weidong, kau pikir dirimu hebat bukan? Begitu saja. Kau memasukkan korporasi Gu ke daftar hitam. Kami. Sekarang, berlututlah. Apa kau akan berlutut atau tidak? Berhenti. Aku akan berlutut. Seu Weidong, kau benar-benar patuh. Siapa yang menyangka? Ketua grup Jiangdong yang agung akan berakhir seperti ini. Gu Mingyuan, aku sudah melakukan segalanya yang kau minta dariku. Sekarang lepaskan Meizhou. Jangan tidak sabaran. Nah, katakan padaku, bagaimana seharusnya kita menyelesaikan masalah dengannya? Segera berlutut dan minta maaf pada ayahku. Xiao Chengzi. Dasar anak kecil kurang ajar. Kau benar-benar lebih rendah dari binatang. Kalau kau tidak mau mengakui Weidong, baiklah. Tapi bagaimana bisa kau menghinanya seperti ini? Apa yang pernah dia lakukan padamu? Apa yang dia lakukan? Dia Seu Weidong. Dia bukan sekadar ketua grup The film Jiangdong. was translated Dia adalah and orang terkaya di narrated negeri by ini. M Media. Tapi selama bertahun-tahun aku tumbuh. Aku tidak pernah menerima satu hal pun darinya. Terlebih lagi, hanya karena dia berperan sebagai satpam. Aku pernah dipaksa sama sepertinya untuk berlutut dan meminta maaf kepada orang lain.
Jika aku tidak berlutut, mereka akan memukulku dan merundungku. Semua ini disebabkan oleh akting satpamu. Seu Wedon. Ini adalah kekacauan yang kau buat sendiri. Kau jelas sangat kaya. Namun kau menolak memberikan yang terbaik untuk Chengxi. Kau sembunyikan identitasmu demi merasa mulia. Kau adalah ayahnya. Kau adalah walinya. Dia tumbuh sensitif dan tidak aman saat dia tidak bisa mengangkat kepalanya di depan orang lain. Apa kau bahkan menyadarinya? Apa ayah pernah memberinya sedikit saja bimbingan atau kenyamanan? Tidak pernah. Ayah tidak pernah peduli pada perasaan Chengxi. Ayah tidak pantas menjadi seorang ayah. Karena kau masih menolak untuk percaya padaku, maka ayah akan secara sukarela mengalihkan grup Jiangdong kepadamu. Tanda tangani saja ini. Dan seluruh aset grup Jiangdong akan menjadi milikmu. Nah, lihatlah ini. Ayah, ini nyata. The film was Selama aku menandatangani translated ini, and narrated grup by Jiangdong akan M menjadi Media. milik kita. Aku tidak pernah menyangka grup Jiangdong suatu hari nanti akan menjadi milikku. Su Chengxi. Jika kau tidak memilih jalan yang salah setelah pulang ke rumah, grup Jiangdong sudah lama menjadi milikmu. Alasan ayah bekerja sebagai satpam sekian lama adalah untuk menguji ketangguhanmu. Dan agar ayah bisa pensiun lebih awal. Untuk lebih banyak waktu dengan ibumu. Ayah telah bersama ibumu selama bertahun-tahun. Selalu memikirkan perasaanmu. Kami bahkan tidak memiliki anak kandung. Hanya karena takut kau akan merasa tidak nyaman. Su Chengxi. Ayah selalu memperlakukanmu seperti anak kandung ayah sendiri. Semua yang baru saja ayah katakan, apakah itu benar? Nah, jangan biarkan dia menipumu. Selama bertahun-tahun ini, dia menyembunyikan kebenaran darimu. Lagi pula, dia membiarkanmu menanggung begitu banyak ketidakadilan. Bagaimana mungkin dia punya niat baik? Mungkin dia akan merebut kembali kontrak itu sebentar lagi. Chengxi. Ayah tidak berbohong kepadamu. Ayah hanya tidak ingin kau terus menempuh jalan yang salah ini. Seu Wedon, ayah telah membohongiku selama bertahun-tahun. Aku tidak akan mempercayai ayah dengan begitu mudah. Sekarang, pergilah. Apel. Ayah tidak mau. Chengxi. Bahkan sekarang, kau masih menolak untuk percaya pada ayah. Selama ayah melakukan apa yang aku katakan, aku akan mempercayai ayah. Lagi pula, aku akan membebaskan ibu. Baiklah, ayah akan mendengarkanmu. Ayah pergi sekarang. Xiao Chengxi. Berhenti bersikap keras kepala. Keras kepala. Sebelum aku datang ke sini, aku sudah menelepon polisi. Aku yakin inspektur akan segera tiba. Jika kau tidak berhenti sekarang, kau akan menanggung akibatnya. Kau berani memanggil polisi? Aku. The film Gu was Mingyuan. translated and Jika kau punya narrated nyali by bunuh M saja aku. Media. Dulu di desa Lin,
Kau menyerangku. Setelahnya, kau kabur ke kota lain, membiarkanku sendirian, menjadi bahan ejekan penduduk desa, memaksaku hidup di jalanan. Jika aku tidak bertemu Widong, aku pasti sudah mengakhiri hidupku sendiri. Ayah. Ibu sudah mengatakan hal-hal ini berulang kali. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Nah, jangan dengarkan omong kosong mereka. Semua itu tidak pernah terjadi. Lin Meizhou, jika kau terus bicara omong kosong, aku akan membunuhmu sekarang juga. Meizu tidak berbohong. Dia mengatakan yang sebenarnya. Gu Mingyuan. Polisi sudah menemukan saksi dari kejadian itu. Dan mereka sudah membawa saksi itu dalam perjalanan ke sini. Aku beritahu kau. Tamatlah riwayatmu. Tidak. Mustahil. Saat aku melakukan perbuatan itu dulu, tidak ada siapapun di sana. Dari mana saksi bisa muncul? Apa katamu? Apa maksudnya itu? Nah, kau, dengarkan penjelasanku. Segalanya tidak seperti yang kau pikirkan. Merekalah yang memfitnahku. Sejujurnya, aku mengerti sekarang. Jadi selama bertahun-tahun ini, ayahlah yang membohongiku. Ibu mengatakan yang sebenarnya. Bukan begitu. Jadi ayah yang salah sejak awal. Namun ayah terus menyesatkanku. Membuatku semakin membenci mereka. Dan menuntunku untuk membuat serangkaian keputusan yang salah. Nah, bagaimanapun juga, aku adalah ayah kandungmu. Kita ini keluarga. Ayahlah yang mendorongku ke dalam jurang. Dan sekarang ayah punya nyali untuk mengatakan bahwa kita adalah keluarga. Nah, ayah tahu dulu. Ayah salah. Ayah hanya bertindak gegabah. Tapi masalah itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Lagi pula, kita berdua, kita sudah menandatangani dokumennya. Seluruh grup Jiangdong adalah milik kita. Nah, ini adalah keberuntungan yang jatuh dari langit. Tepat di depan mata kita. Chengxi, kau sudah tahu kebenarannya sekarang. Jangan terus melakukan kesalahan. Diam. Nak tanda tangani. Ambil kembali apa yang menjadi milikmu. Tidak. Aku tidak bisa melakukan ini. Nak cepat tanda tangani. Begitu kau menandatanganinya, grup Jiangdong akan menjadi milikmu. Kalian berdua. Satu adalah ayah kandungku. Yang lain adalah ayah angkatku. Kalian berdua telah mencurahkan kasih sayang ayah kepadaku. Dan kalian berdua telah menyakitiku. The film was Ayah, translated and narrated berhenti by berjuang. M Media. Inspektur akan segera tiba di sini. Kita tidak punya tempat lagi untuk lari. Tidak. Meskipun aku tidak bisa melarikan diri, aku akan menyeretnya ke liang kubur bersamaku. Tidak. Xiu Chengseka. Ayah. Terlepas dari apapun, ibu tidak bersalah. Jangan sakiti dia. Chengxi. Chengxi. Lepaskan. Biarkan aku pergi. Dasar sampah tidak berguna. Berani mencuri dari toko ini. Sudah kubilang aku tidak mencuri apapun, tidak. Masih mencoba berbohong. Aku akan memukulmu sampai mati. Ibuku tidak bersalah. Jangan sakiti dia.
Chengxi, Chingxi. Ayah tidak bermaksud begitu, Chingxi. Ibu, aku salah karena telah menyalahkan ibu sebelumnya. Itu semua karena keserakahanku sendiri. Aku minta maaf kepada kalian berdua. Ayah, aku minta maaf. Aku telah mengecewakan kalian berdua. Ayah, ayo kita keluar. Nah, kemana kita akan pergi? Untuk menyerahkan diri. Chingxi, kau ingin aku menyerahkan diri? Polisi ada di dalam. Ayo pergi. Kau ingin aku menyerahkan diri? Ayah, kita tidak bisa terus melakukan kesalahan. Masih ada kesempatan untuk kembali sekarang. Cepat, tanda tangani dengan cepat. Kita harus lari. Mungkin masih ada kesempatan. Chingxi, apa kau mencoba membuatku gila? Tanda tangani saja. Ayah, aku tidak sanggup melihatmu terus menempuh jalan ini. Masih ada kesempatan untuk kembali. Aku bisa membantumu. Jangan bergerak. Jangan bergerak, angkat tangan. The film was translated Ketua. and narrated Nyonya. by M Media. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Apakah itu dia? Itu dia dulu, itu dia. Dia menyerang Lin Meizu di desa Lin. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Gu Mingyuan, Anda dicurigai melakukan penyerangan, melarikan diri dari hukum, penculikan, pemerasan, dan kejahatan lainnya. Ikutlah bersama kami. Tidak, hentikan dia. Ayah, apa yang ayah lakukan? Nah, ayah minta maaf. Kau harus membantuku sekarang. Gu Mingyuan, apa kau masih manusia? Bahkan harimau tidak memangsa anaknya sendiri. Gu Mingyuan, jangan gegabah. Jangan melakukan sesuatu yang bodoh. Mundur. Kalau kau berani mendekat, ayah akan membunuhnya. Ayah sudah tidak tertolong lagi. Ayah tidak bisa memikirkan orang lain. Menyingkir dari jalan ayah sekarang. Biarkan ayah pergi. Cepat. Apa kalian semua tuli? Ayah bilang menyingkir. Kalau tidak, ayah benar-benar akan melakukannya. Ikuti saja kemauannya untuk saat ini. Nak, ayo kita pergi. Apa yang kau tunggu? Ayo pergi. Ayah. Bunuh saja aku. Chingxi. Apa yang ayah katakan? Ayah. Hidupku ada di tangan ayah sekarang. Jika ayah ingin mengambilnya, ayah bisa melakukannya kapan saja. Chengxi, jangan memaksa ayah. Selama ini, aku terlalu mementingkan uang. Aku selalu berpikir bahwa memiliki uang berarti aku tidak akan pernah dipermalukan oleh orang lain lagi. Namun aku sadar, aku salah. Benar-benar salah. Kesalahanku membuatku sangat salah paham terhadap ayah angkatku dan ibu kandungku. Apa yang telah kulakukan telah membuat murka surga dan manusia. Ini telah menyebabkan kemarahan publik. Kejahatanku tidak termaafkan. Aku tidak berharap untuk menerima pengampunan dari siapapun.
Ayah. Apapun yang terjadi saat itu, antara Ayan dan ibu, aku tetaplah putra kandung ayah. Jika aku bisa mati di tangan ayah, aku akan mati tanpa penyesalan. Ayah, ibu, jalan di depan. Tidak bisa kulalui bersamamu lebih lama lagi, dan aku tidak akan punya kesempatan untuk menebus dosa-dosaku. Mulai sekarang, kalian harus menjaga diri sendiri. The film was translated Tidak. and narrated by M Media. Kau adalah putra kandung ayah. Bagaimana mungkin ayah melihatmu mati di pelukan ayah? Tunggu. Ayah, ibu. Akulah yang gagal. Hutang budi pengasuhan yang kalian berikan. Aku benar-benar sangat salah. Jika aku memiliki kesempatan, aku pasti akan membalas budi kalian berdua. Aku mohon tolong selamatkan dia. Chengzi, Nona. Apakah itu Anda? kakak. Tolong selamatkan anakku. Ke rumah sakit. Ayah. Itukah ayah? Ya, Bawa dia pergi. bagaimana? Mengelola Hotel Jiandong. Apa kau sudah terbiasa? Sudah lama aku tidak sesibuk ini. Rasanya cukup memuaskan. Cukup bagus. Ada apa? Itu Zhou Chengxi dan Gu Mingyuan. Mereka melakukan tindak pidana berat. Mereka sudah dijatuhi hukuman. Namun, mereka telah menyadari kesalahan mereka. Hai. Apa yang dilakukan orang-orang itu? Aku tidak tahu. Kenapa kita tidak pergi melihatnya? Ayo pergi. Anak ini. Terlalu panas. Dia pasti demam. Wih dong. Ayo kita selamatkan anak ini. Anak. Siapa ini? Pergi. Ke rumah sakit. Baiklah. Ayah, benarkah itu ayah? Ya. Ini aku. Mulai sekarang. Aku ayahmu.